Iya, kayaknya mereka cukup berdekatan memperebutkan satu kota. Jujur gue belum hafal banget nih Rondo ya. Gue belum hafal dari semua kota-kotanya, lokasi-lokasi. Dari Dancing yang menjadi pilihan untuk Boom Esports. Kalau mungkin memang dari flatpadnya possible. Karena memang yang menarik juga Rondo ini. Flatpadnya nggak cuma satu Kak Flo. Iya. Dua. Itu yang bikin unik banget ya Win ya. Dan yang gak heran gitu, mapnya kan gede banget. Sehingga ya memang satu pesawat kadang kurang gitu. Apalagi daratannya kan, ya maksudnya full daratan. Juga landscape-nya itu ya nggak rata kayak Erangel. Jadi susah untuk mereka rotasi terus. Tapi tampak kita bakal melihat ada battle antara dua tim saat ini. Yaitu ada DU dan juga ada Old Ion. Wah ini sih jujur ya kangen banget dan ini suaranya pendukungnya udah pada ngibarin bendera semuanya. Ada RRQ, ada Boom, ada Bigetron, semuanya rame di sini hadir dan masih dengan dua tim yang sama bertemu di satu kota yang sama dari Dewa United berhadapan dengan Old Ion kali ini karena ada 3 BTR ya yang bertanding. Ada BTR, Old RA, ada juga New Gen, ada BTR Ion. Jadi rame semua mewarnai dan baru sekedar tembakan-tembakan peringatan yang nampaknya diberikan. Tapi di bagian sisi lainnya pun ada pertemuan dari dua tim lainnya dari Alter Ego, Old yang lama bertemu dengan lawan mereka kali ini. Yap, tampak kita bakal melihat battle juga Old DU menghadapi Old Ion dan juga Old Airwolf menghadapi Old TP, The Pillars. The Pillars, tim yang dulu kita ngeliat kayak rotasi mereka juga rotasi yang luar biasa ya. Kalau The Pillar tuh pasti nggak jauh-jauh dari rotasi mereka yang tiba-tiba on point, di Blue Zone, kayak selama apapun bisa mereka handle situasinya dengan sangat baik. Tapi kita akan fokuskan dulu untuk POV kita melihat kelanjutan dari fight ini. Belum ada poin eliminasi yang didapatkan dari kedua belah pihak, knockdown mungkin didapatkan tapi belum sampai adanya ending yang diciptakan dari Dewa United maupun dari Old Ion. Tapi sejauh ini pertempuran kita lihat belum ada lintas generasi. Belum. Masih satu generasi yang bertempur ya Win ya. Tapi tentu itu akan berubah nanti ketika zona mulai mengecil, ketika zona mulai bergerak. Tapi lain sisi kita bakal lihat tampaknya dari Aerowolf atau Old Aerowolf mulai kehilangan anggota mereka. Tapi kita bakal kayaknya juga, kalau DU ini siapa ya? Itoshi Sai siapa ya yang mainin? Iya ya, ini udah ada beberapa yang ganti nick mereka ya. Nggak pakai nick zaman dulu mereka iya, kan? nggak pakai nick zaman dulunya mereka. Tapi hati-hati dari seorang Itoshi Sai kali ini kayaknya juga akan coba diprediksi dengan berbagai macam utility berupa granat yang tadi baru saja dilontarkan dari seorang Liquid. Dan langsung ada commit push yang coba dilakukan, ada gertakan bahkan balasan yang ternyata malah membuat satu player kembali ter-takedown lagi untuk Old Dewa United, the last man standing kali ini. Punggungnya berat sekali untuk seorang L Fishing. Yap, L mancing nih kayaknya. L Fishing. Dia menjadi last player standing dan harus tarik mundur. Last player standing, dapatkah dia memaksimalkan poinnya? Tapi sejauh ini kita belum melihat nih dari Old RA. Iya. Bertempur dengan siapapun karena masih adem-adem aja nih di beberapa bagian map kita kali ini. Betul, ini semakin seru ya. Kira-kira L Fishing siapa nih? Oki Ozora kah, Steve kah, Uni kah, apa Hands ya? Yang dibalik nama L Fishing. Karena jujur kita masih meraba-raba juga ya. Siapakah nama dibalik L Fishing tersebut antara Oki Ozora, Steve, Uni dan juga Hands. Dan akhirnya kita melihat kembali peperangan yang lainnya. Ini baru Old versus New nih. Dari 69 berhadapan dengan Old Alter Ego. Dari seorang Martin kali ini. Coba untuk membuka kembali tembakannya, Limpik dilakukan tapi belum ada damage yang ternyata bisa diterima kembali oleh seorang saudara. Dan kita akan melihat pergerakan step by step yang terus-terusan akan coba dilakukan kembali oleh Old Alter Ego. Iya, sedikit tarik mundur tapi tampaknya dari Stakvi tertumbangkan. Terpisah ketika Martin lagi nggak bisa ngelihat, dia malah tumbangkan dan Requiem pun ditumbangkan. Membuatkan ini Old Alter Ego hanya menyisakan 2 pemain saja. Akankah kita melihat Badru healing lagi? Akankah Dr. Badru comeback? Karena tentunya signature-nya Alter Ego zaman dulu adalah chicken tanpa elim. Iya, chicken tanpa eliminasi dengan healing yang dimiliki oleh seorang Badru, tapi tentu itu tidak akan terjadi untuk di peta kali ini karena terus banyak sekali agresivitas yang ditingkatkan dari sisi tim 69 yang membuat Old Alter Ego kali ini mereka harus menelan kekalahannya untuk sementara waktu. Jadi kalau kita versusin ya dari Old dan juga New Gen sekarang masih dipegang sama New-nya karena 69 yang lebih unggul dibandingkan Old Alter Ego. Iya, masih ya, masih. Tapi ini baru satu dari banyak battle yang akan terjadi nih, Windy. Tentunya banyak tim yang sudah mulai masuk area circle juga. Banyak yang lagi clearing juga kota-kota mereka, finish loot, finish lawan. Baru akan bergerak menuju ke arah
zona pertama kita. Zona yang pertama masih cukup aman, masih cukup fair juga untuk beberapa tim, tapi tentu masih ada yang berada cukup jauh di zona yang pertama. Di bagian sisi utara pun juga masih ada beberapa tim ya, kita pantau ada 2 tim yang berbeda dan satunya pun tinggal satu yang terakhir, the last man standing yang masih coba untuk bertahan. Sedangkan untuk sejauh ini sih seharusnya di bagian sisi selatan ya, akan ada pertemuan dari kedua tim, tapi entah akan mereka putuskan kah untuk berperang saat ini atau mereka akan coba untuk disengage aja, bermain lebih safe lagi, coba survive lagi ke late game karena metodenya balik lagi. Kita akan mencari tim yang mendapatkan chicken dinner. Mau dong suaranya lebih keras lagi, mana pendukungnya? Absen kali ya, pendukungnya Talon nih, mana pendukungnya Talon? Wow, gokil. Paling jagoin siapa di Talon? Sebut. Siapa? Mikroboy. Mikroboy. Lagi dipinjam dulu ya Mikroboynya, dipinjam dulu. Lagi nggak di Talon. Tetep ya Mikroboy fansnya di mana-mana. Emang idol banget ya. Idol, idola. Terus udah jadi idola anaknya sendiri juga sekarang. Betul. Wah ini nih juga tim legend juga. Meskipun ini agak lintas generasi juga nih ya. Ada Kenbo, Drone, tapi juga ada Voldemort. Ah ya, benar dari tim RRQ dan tuh Kak, ini tuh logonya tuh nostalgia banget sebenarnya. RQ dengan naga kan, Ryu. Zaman ada naganya dulu di logonya. Kalau sekarang kan udah nggak ada naganya kan, cuman RRQ-nya aja. Betul. Ini benar-benar deja vu sih. Sampai dulu kan rival naga. Antara RQ, Ryu dan juga Aura. Bener, rival naga. Jadi makin kangen, ini bener-bener kayak bring back semua memories yang ada, apalagi yang di-mention sama Kavo di awal, bener ya. Zaman-zaman PMPL, kangen banget sih jujur. PMPL Zone 1, Zone 2 kan orang masih penasaran juga tuh skill-skill masing-masing tim di Indo seperti apa gitu kan. Nah akhirnya mulai tuh kelihatan kan, akhirnya setelah kita melihat turnamen internasional waktu itu di PMCO munculnya PMPL, Local League gitu kan. Dan itu akhirnya membuat banyak banget tim-tim ini tuh memperlihatkan star player mereka, muncul nama-nama baru. Muncul ya akhirnya kelihatan juga persebaran power di Indonesia itu seperti apa. Siapa yang paling kuat, siapa yang juga mungkin masih butuh berbenah roster mereka. Nah akhirnya muncul nama-nama yang sampai sekarang pun masih bertahan gitu. Kita tahu Potato, kita tahu juga nama-nama lain yang masih bertahan. Kayak Boboho juga Gen 1 awal-awal kan, tapi bertahan sampai saat ini meskipun lagi nggak di PMSL. Ya luar biasa ya kalau kita ngeliatin progres dari para player yang mereka masih aktif sampai dengan sekarang, perjuangan yang mereka juga luar biasa banget. Dan kalau kita bahas lagi mungkin kalau inget-inget dulu lagi kalau bahas Kenbo ya. Iya. Sempat bareng sama RRQ Athena kan di PMSC 2019 ya. Betul, di mana mereka juara kan pada saat itu. Iya, juara. Jadi ada fusion dari RRQ Athenanya sama RRQ Indonya ya kan, digabung. Betul. Itu Star Challenge pada saat itu. Betul. Dimana memang dari BTR kalau nggak salah juara 2. BTR-nya juara yang kedua. Terus kalau kita bahas lagi mungkin yang lama-lama itu sebenarnya banyak sih. Kalau bahas sejarah sih balik lagi nggak ada habisnya ya. Nggak ada sejarah habisnya, ya. nggak ada habisnya. PMPL season pertama dimenangkan sama Bigetron Red Alliance. Terus abis itu season-season selanjutnya ada Aero Wolf Limax, Geek Fam ID, Genesis Dogma, Ion Esports, terus ada GD lagi, Boom. Lalu yang terakhir di PMPL terakhir berarti ya, season yang ke-8 itu yang juara Persija EVOS. Ya, PJV terakhir banget tuh ya. Terakhir banget PMPL, ya benar. Sebelum masuk masa-masa PMSL. PMSL. Jadi ini juga dari postingannya admin PUBG Mobile juga menarik nih. Apa tuh? Ini tim-tim sekarang yang lagi nggak aktif ya, lagi nggak ikut yang pro scene-nya untuk di PMSL. Siapa tahu kalau di sini dia OP banget, aktif banget. Tarik lagi. Ditarik lagi ke PMSL. Kayak sekarang Luxy berhasil menarik satu kaki targetnya untuk tim RRQ kali ini. Di take down dengan sempurna nampaknya oleh seorang Luxy. Yap, Diki MR tertumbangkan. Buat yang nggak tahu Diki MR siapa, ini adalah mantan teammate-nya Nerpeko zaman dulu. Tim pertama pada saat masuk RRQ awal-awal. Di mana Nerpeko belum masuk ke tim Ryu yang ada Boong, Warung, dan juga Drone pada saat itu. Sampai Teammate sekarangnya menjadi penerusnya ya. Betul, tapi dilegasikan oleh seorang Nerpeko. ini dia Old RA, pergerakan mereka tentu ingin dilihat oleh semua orang di Win. Jarang-jarang kita lihat mereka berempat bermain secara kompetitif lagi ya. Iya, dan sekarang tersorot akhirnya bermain secara full squad ya untuk 4 player yang
menjadi idola semuanya udah sukses juga sekarang dan bahkan di bagian sisi lainnya di Elimination Phase juga ada pertemuan dari new gen kita Alter Ego bertemu dengan Boin Donkey ID dibalaskan kembali posisinya untuk saat ini dan di satu sisi kita bisa melihat begitu derasnya Elimination Phase yang sudah bergilir Kak Flo. Yap, tampaknya cukup banyak fight mulai terjadi dengan zona yang kembali mengecil. Tim-tim pun lagi coba cari posisi dalam area circle kali ini. Tapi kita bakal pindah menuju ke arah Old Ion dan juga New Boom. Dimana kita bakal lihat sekarang Ponbit mulai nempel ke arah jersey dan Ponbit yang kalah by one saat ini. Ponbit tersungkur tapi ada backup juga dari Zero. Zero pun terkena headshot dan dia pun tertumbangkan sejauh ini. Liquid mendapatkan knocknya. Wow, Old Ion ya yang kali ini sudah mulai berjaya tapi Jami itu baru sepersekian detik coba untuk ngepick sedikit aja langsung tertakedown oleh betapa tajamnya empower dari seorang Yami dan sekarang kita pantau lagi dari tim Old Ion coba untuk melakukan inisiasi revive-nya di follow up dengan seorang Frenzy datang dari bagian area perbukitan kali ini. Dan ada lemparan utility yang coba untuk mendelay mungkin pergerakan dari tim Boom Esports yang semakin ingin dekat lagi, lebih lengket lagi mendapatkan poin-poin eliminasi dari player tertakedown dari tim Ion. Iya, sudah bakal dari Frenzy. Masih coba untuk mencari informasi di mana posisi dari Jersey dan juga Liquid. Liquid masih perlu melakukan healing dan perlu melakukan reset terlebih dahulu. Tapi spray down dari Frenzy gagal mendapatkan targetnya. Dia pun cukup low, backup is coming. Tapi dari Old Ion begitu sulit ditumbangkan duo berbahaya ini. Tapi Zero mulai mendekat, mulai mengambil angle dari bagian pos. Tapi tampaknya tembakannya belum mengenai targetnya. Dan dari Zero masih miss, terkena splash granat dan Jersey pun saat ini tertumbangkan. Wow, dan rata sudah dimenangkan posisinya oleh Boom Esports. Old Ion dipulangkan langsung oleh Boom kali ini. Mana suaranya pendukungnya Boom? Woo! Gokil ya, makin malam makin rame di Mall Taman Anggrek Kak Flo. Makin rame tentunya, apalagi ini adalah sebuah pertandingan yang ditunggu-tunggu untuk bertahun-tahun, Win. Untuk membuktikan segalanya tentunya ya. Ini berkumpul fans dari Bigetron, Talon, dan semua tim-tim lainnya juga. Semua bersatu di sini, Win. Dan ini emang match yang menurut gua membangkitkan nostalgia kita luar biasa ya. Yes, ini jujur ini happy banget sih ngelihat ya. Kalau kemarin kita udah disuguhkan pertarungan antara Old RA terus bertanding dengan influencer sekarang ya kan. Dan sekarang makin rame lagi nih. Dari old gen-nya dipertemukan di satu tim lagi, dikembalikan lagi di tim yang sama. New gen-nya juga sekarang coba untuk melawan lagi nih mekanik-mekanik para sesepuh yang dulu juga mengharumkan nama Indonesia di bidang PUBG Mobile pastinya. Dan kita pantau lagi dari tim RRQ, semakin lebih dekat juga jarak mereka dengan tim 69. Nerpeko masih belum ada informasi yang diberikan, tapi tentu kayaknya Krypton mengetahui lokasi pasti di store Nerpeko. Buktinya ada sebuah percobaan pelemparan utility yang dipastikan tadi ke arahnya Nerpeko, tapi sayang masih belum bisa didapatkan. Tapi crossover terjadi di bagian sisi lainnya, Nerpeko berhasil memenangkan poin tersebut dan langsung adanya ending yang dirasakan dari seorang Tansky. Tapi kita bakal lihat tampaknya dari RA pun digempur oleh tim Boom Esports. The New Boom sudah melakukan 2 knock ke arah Old RA. Secure point apakah akan dilakukan? Ternyata masih di hold juga karena masih ada pemain RA yang hold di bagian check. Spray pun dilakukan oleh seorang Ryzen, belum mendapatkan targetnya, belum menumbangkan lawannya. Tapi Boom pun perlu berhati-hati karena dari RA masih bertahan dengan 2 player mereka. Yami mengambil posisi dari rumah, coba untuk melakukan granat menuju ke arah Ryzen. Tapi tampaknya belum sepenuhnya connect ya? Connect. Full connect, oke. Full connect dan Ryzennya ter-take down dan yang terakhir sepertinya juga sudah tertangkap dan harusnya sudah selesai ya. Dari tim Bigetron Old kali ini langsung ditepuk tanganin luar biasa. Tepuk tangan boleh lah tepuk tangannya mana nih tepuk tangannya. Tenang masih ada 2 game lagi yang bakal kita saksiin. Tapi tentu masih ada tim-tim yang tersisa, masih banyak sekali tim-tim yang akan coba untuk mendapatkan posisi teratas untuk dieliminasi mereka. Dan ini seru nih, kalau sampai Fokker dia bertemu sama Boom New Gen yang sekarang, itu yang sebenarnya cerita yang kita pengenin Kak Flo. Kita belum ketemu Belum. tim yang sama. Iya. Yang Old sama New-nya tim yang sama, belum ada kan? Belum ada. Itu yang gue tunggu-tunggu juga kan. Awal-awal kita penasaran Old ketemu New. Hmm. Udah, persebaran mereka dengan ya cukup jauh kali ini dan sangat baik. High ground to low ground semua kena cover dan pastinya juga masing-masing splitnya cukup aman nih posisinya Win. Harusnya mereka bisa mengontrol zona selanjutnya dengan cukup baik. Akan kita lihat ya apakah bisa dimaksimalkan dengan
totalitas advantage yang mereka miliki untuk di zona kali ini. Dan tapping-tapping manja juga diberikan dari seorang Leleboy. Hanyalah tembakan-tembakan peringatan yang diberikan untuk menzoning out mungkin buat tim-tim lainnya biar tidak mendekati daerahnya mereka. Tapi Talon setelah selesai fight mereka dengan Boom, mereka kembali menemukan contender terbaru dan kita akan melihat juga replay bagaimana fight ini yang ternyata berhasil dimenangkan oleh tim Talon. Awalnya memang Zero diunggulkan, tapi ada celah yang ternyata bisa loh dimaksimalkan oleh last man standing juga di tim Talon yang sampai akhirnya membuat dari Zero harus gugur langsung dipulangkan juga ke lobby. Yes, tapi tentu fight akan mulai memanas sih Win karena Zonda yang bakalan mengecil kembali dan semua tim udah mulai berdempetan satu dengan lainnya. Axel mulai mengejar pemain dari tim RRQ tapi Lapar bisa menumbakan Axel bahkan memulangkannya menuju ke arah lobby tapi backup is here. Lapar gak banyak ruang gerak yang dimiliki. Genfos mulai tercicil oleh Blue Zone mulai melempar utility tapi dapatkan dia menangkap pemain dari tim Talon. Spray down dilakukan pelurunya pun habis. Men-switch senjata mendapatkan target tapi Genfos pun harus tertumbangkan oleh Blue Zone sebelum bisa melakukan M terhadap targetnya. Wow, ini sih tadi kita ngeliat aimnya sakit-sakit banget Kak demi apapun. Ngintip sedikit langsung knockdown, makanya mungkin kita nggak sedikit melihat player-player yang mereka bermain hati-hati seperti halnya Lelebo. Badru versus Reizi, dilewatin, Badrunya tidak bersuara. Belum ketahuan. Reizi, hati-hati. Di balik satu area tersebut, itu ada Badru yang benar-benar nahan step. Dia nggak ingin bersuara sama sekali, tidak ingin kasih informasi. Let's go Drew, Elim kasih Drew, Elim, Badru mendapatkan Reizi yang digadang-gadang menjadi player terbaik untuk di season kali ini. Dapatkah yang kedua Badru? Mendapatkan kembali ending yang selanjutnya. Let's go, alter ego Badru kali ini keluar dari pertahanannya. Melihat lagi. Ini knockdown lagi dan akhirnya Badru juga tidak bisa bertahan. Tapi well played ya buat Badru ya. Luar biasa di Badru kembali mengingat kita masa-masa prime dia dulu ya Win ya. Ketika dia menjadi dokter Badru tapi ketika dibutuhkan clutch pun bisa melakukannya. Tapi sebentar kita bakal lihat dari Kagendra tampaknya masih dengan cukup kuat mengontrol area zona. High ground advantage pun dipegang oleh mereka. Tapi dari Bigetron saat ini Newgen terjepit di bagian low ground. Casper masih terus memantaunya, mencari, menunggu momen di mana pemain terakhir dari Bigetron yaitu seorang Snap akan terbuka ketika zona mulai mengecil. Betul, dan udah dijagain sama dua player tim Kagendra juga. Lihat dari seorang Casper, Leleboy. Tinggal menunggu aja nih waktunya dan Smoke juga coba untuk bisa dibuka kembali untuk memblocking vision dari si tim Kagendra. Dan apakah Snap bisa melewati rintangan yang sudah dibangun barricade-nya oleh tim Kagendra. Dan ada Nades yang coba dimatangkan kembali untuk bisa mendapatkan sebuah confirm point eliminasi. Tapi ini dia, ada backup-backup lainnya, Leleboy dan juga Casper yang bisa menangkap posisi dari seorang Snap. Masih berliku-liku menggunakan batu sebagai cover, tapi Snap gak banyak lagi ruang gerak dia. Tampaknya Kagendra juga dengan perlahan-lahan telah memastikan winner chicken dinner pertama mereka di rondo match pertama kita. Congratulations untuk Kagendra mendapatkan winner chicken dinner yang pertama untuk pertarungan dari Old Gen versus a New Gen. Kagendra 5, 6, 7, 8, 8 poin eliminasi ditambah 10 placement ini. Kita pakai poin yang sekarang kan ya, bukan poin yang lama ya. Poin normal kok. Poin yang normal yang sekarang WWC